Hai guys, kali ini gue akan membahas kasus yang viral banget kemarin, tapi gue belum sempat bahas tentang hashtag Save Jung In. Ini benar-benar sedih banget, so brace yourself. Welcome to Ruang Gelap. Ini cerita tentang bayi yang lahir pada tanggal 10 Juni 2019 kemarin. Setelah lahir dan berumur 2 bulan, Jung In ini diberikan oleh orang tuanya ke panti asuhan. Sampai akhirnya waktu dia berumur 7 bulan, ada keluarga yang mau mengadopsinya, yaitu pasangan Miss dan Mr. An. Gua panggil pasangan ini Miss and Mr. An ya. Miss An adalah wanita yang sangat periang, kelihatan banget sukses, dan juga berasal dari keluarga yang kaya raya. Dia ini lulusan dari luar negeri dan juga bekerja sebagai English translator. Sedangkan suaminya Mr. An ini adalah laki-laki yang sukses dan juga kelihatan kayak orang yang baik banget. Mereka ini keluarga yang stabil, jadi mudah untuk mengadopsi Jung In. Dan kalau kita lihat foto-foto mereka bersama Jung In, ini udah kayak keluarga yang bahagia, happy and have everything. Sampai akhirnya akhir tahun 2020 kemarin, Jung In yang baru berumur 16 bulan tiba-tiba dinyatakan meninggal dunia. Dokter menemukan banyak sekali darah di dalam perutnya dan juga organ-organ dalam perutnya ini juga pada rusak. Hasil scan juga memperlihatkan banyak banget luka retakan di tulang Jung In, mulai dari tulang tengkorak, bahu, sendi, dan juga rusuk. Dalam perut Jung In ini nggak cuma darah, tapi juga banyak infeksi yang sampai bernanah. Dokter juga melihat ada beberapa tulang rusuk yang udah kembali sembuh, yang berarti pernah retak dulunya, tapi udah kesambung lagi. Dan sekarang mereka tuh bertanya-tanya, apa sih yang terjadi dengan baby Jung In? Ini adalah foto sebelum dan sesudah Jung In diadopsi. Foto sebelah kanan ini muka Jung In yang masih ketawa, berumur 2 bulan sebelum dia diadopsi. Dan foto sebelahnya ini saat dia sudah diadopsi. Kalian bisa lihat dia kelihatan sedih banget di sini. Bahkan ada beberapa foto luka memar di tubuh Jung In. Jung In dan keluarga An ini pernah masuk interview TV di mana mereka dinobatkan sebagai keluarga yang mau mengadopsi meskipun mereka ini punya anak kandung sendiri. Di sini kalau kalian lihat, mereka ngerayain pesta untuk Jung In dan juga ada kue, ada lilin, dan Jung In ini nggak senyum. Saat semua orang tepuk tangan, Miss An ini memaksa Jung In untuk tepuk tangan dan juga kayak ngelitikin badan Jung In seolah-olah dia pengen supaya Jung In ini senyum. Tapi setelahnya mereka ini kayak keluarga yang happy, keluarga yang gak ada masalah dan baik-baik aja. Saat Miss An dan Mr. An bekerja di siang hari, Jung In ini biasanya dititipin di sebuah penitipan anak. Dan kalau kalian lihat di CCTV penitipan anak ini, ada saat dimana Jung In gak mau makan sama sekali. Sampai akhirnya dia disuruh untuk minum susu dan itu pun dia cuma minum seteguk. Nah, para pengasuh di penitipan anak ini udah mulai curiga dan juga kayak khawatir Jung In ini jangan-jangan sakit atau ada sesuatu yang terjadi dengan dia. Tapi karena Jung In ini kelihatan gak nangis, gak berekspresi, mereka juga bingung. Yang sekarang kita ketahui bahwa Jung In ini diem aja karena dia sebenarnya nahan sakit. Menurut hasil penelitian dokter, dengan jumlah darah, nanah, dan organ yang rusak di dalam tubuhnya, Jung In ini pasti menahan rasa sakit yang super duper. Tapi kenapa dia nggak nangis? Itu karena dia nggak tahu gimana caranya mengekspresikan rasa sakitnya. Dia nggak tahu rasanya disayangin, dia nggak tahu rasanya diperhatiin karena dia nggak pernah dapet itu di rumah. Dan mungkin dia juga kalau nangis biasanya kena marah, jadi dia nggak nangis. Gua sedih banget, saya pengen nangis. Dan ini tuh adalah salah satu ciri anak-anak yang ditelantarkan. Mereka nggak tahu how to express their emotion karena mereka tahu nggak ada yang peduli dan nggak ada yang bakal bisa nolong mereka. Jung In bahkan mungkin nggak tahu kenapa perutnya sakit. Ada juga foto yang diambil pada bulan April 2020 di mana muka dia ini banyak banget luka lebam. Waktu pihak penitipan anak nanyain ke Miss dan Mr. An kenapa Jung In ada luka, mereka ini selalu punya alasan. Jung In jatuh lah,
Jung-in dipijet dan terlalu keras jadinya kena memar. Pokoknya Mr. dan Miss An selalu punya alasan. Sampai akhirnya penitipan anak ini udah nggak percaya lagi karena terlalu banyak bukti yang aneh dan mereka melaporkan hal ini ke perlindungan anak. Tapi ternyata laporan mereka ini nggak bisa diproses oleh polisi karena Jung-in ini nggak punya luka yang parah. Nggak ada tulang yang patah, nggak ada luka yang terbuka. Gue nggak paham apakah mereka nunggu bayi sampai retak, sampai berdarah-darah, baru mereka mau proses dan selamatin. I actually don't understand at all. Jadi laporan ini tidak bisa dianggap sebagai kasus penyiksaan anak. Setelahnya Jung-in nggak pernah dititipin lagi ke penitipan anak ini selama 2 bulan. Sampai akhirnya dia kembali dititipkan, itu berat badannya udah berkurang sekilo. Jung-in ini semakin nggak ada ekspresi, nggak senyum, dan cuma diem aja. Pokoknya beda dengan anak-anak yang lain. Sampai akhirnya pada bulan September 2020, penitipan anak mengirim Jung-in untuk dicek di rumah sakit. Waktu mereka nunggu kabar dari rumah sakit, ternyata rumah sakit ini enggak meriksa Jung-in karena mereka menelpon keluarga Jung-in dan Jung-in langsung dibawa pulang. Pihak rumah sakit bilang mereka nggak bisa melakukan apapun pada Jung-in kalau nggak ada concern dari kedua orang tuanya. Tapi sekarang gimana ya? Kalau orang tuanya yang monster, berarti ini anak bener-bener nggak bisa ada yang nolongin lagi. Dan penitipan anak juga bingung, mereka udah mencoba untuk ngelapor ke polisi, nggak ditanggepin. Lapor ke rumah sakit, nggak bisa ditindaklanjuti. Jadi akhirnya mereka really just don't know what they have to do. Sampai akhirnya Jung-in meninggal dunia, dia sama sekali nggak dapat pertolongan. Meskipun tubuh Jung-in ini sudah banyak penyakitnya, sudah penuh dengan darah, tapi kata dokter sebenarnya penyebab kenapa Jung-in meninggal ini bukan karena ini, tapi karena sebuah benturan yang sangat keras yang sampai menewaskan dia. Banyak orang yang berspekulasi mungkin benturan ini adalah pukulan yang diberikan oleh Miss An ke Jung-in karena Jung-in nggak mau makan. Bisa jadi, tapi sejauh ini dia belum mengaku. Ada bukti percakapan di mana Miss An kirim pesan ke Mr. An mengatakan kalau Jung-in tiba-tiba kayak pingsan dan nggak responsif. Jadi dia langsung membawa Jung-in ke rumah sakit, di mana Jung-in dinyatakan meninggal dunia dan tidak bisa lagi ditolong karena luka dia ini sudah menumpuk dari sebelum-sebelumnya. Kalau aja sebelumnya dia ini diobatin, mungkin Jung-in masih bisa hidup sekarang. Kematian Jung-in ini sempat diperiksa oleh polisi. Polisi ini sempat menelpon Miss An, tapi Miss An nggak angkat. Dan setelahnya, polisi sama sekali nggak melanjutkan investigasi mereka. Kasus ini baru terbuka dan diinvestigasi itu karena banyaknya media, netizen dari nasional maupun internasional yang mendesak kepolisian Korea untuk menginvestigasi kasus kematian Jung-in dan memberikan hukuman seberat-beratnya ke Miss dan Mr. An. Polisi menemukan 800 video penyiksaan yang dilakukan oleh Miss An, di mana Jung-in ini ada pernah jatuh, terus Miss An ini malah ngerekam, terus ketawa-ketawa. Ada 800 video guys. Ada juga rekaman CCTV di mana Miss An ini ngebawa Jung-in kayak boneka dan pernah menyuruh Jung-in untuk berdiri di atas railing tangan di dalam lift. Gua bahkan berpikiran mungkin Jung-in pernah jatuh dari ketinggian segini dan wajar aja kalau badannya itu rusak, bener-bener rusak dari dalam. Kabar terbaru yang kita punya adalah Miss An akhirnya bisa dijerat dengan hukuman penyiksaan yang menyebabkan kematian, sedangkan Mr. An dijerat dengan pasal penyiksaan tanpa menyebabkan kematian. Kabar terbaru mengatakan Miss An kemungkinan besar akan dijerat dengan pasal penyiksaan anak yang menyebabkan kematian dengan hukuman setidaknya 10-16 tahun atau seumur hidup di penjara. Sedangkan Mr. An dijerat dengan pasal penyiksaan anak dengan hukuman minimum 7-8 tahun di penjara. Dan semua ini karena media dan juga masyarakat nasional dan internasional mati-matian berusaha untuk mendesak kepolisian Korea. Di sini kita bisa lihat sesama manusia itu benar-benar bisa saling menolong. Kalau misalnya cerita ini nggak viral, gue yakin kasus Jung-in gak bakal diinvestigasi sedalam ini. Gue juga gak paham kenapa pasangan ini harus mengadopsi anak untuk disiksa dan seberapa manipulatif mereka sampai orang-orang di sekitar mereka pun gak tahu, cuman penitipan anak yang curiga. Gue harap kasus penyiksaan anak seperti Jung-in gak bakal terjadi lagi di sekitar kita. So, kalau kalian kenal dengan orang yang mengalami penyiksaan atau kalian tahu atau kalian sendiri malah yang mengalami penyiksaan, please guys, seek help atau bantu orang-orang yang kalian tahu mengalami penyiksaan. Karena mungkin mereka nggak tahu gimana cara meminta pertolongan dan mendem
keraguan itu di dalam hati mereka, sama kayak Jung In yang merasa nggak ada yang bisa nolong dia. Alhamdulillah kayaknya kasus Jung In ini bakal benar-benar diselidiki dan Miss dan Mr. N benar-benar akan diberikan hukuman seberat-beratnya. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.